Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel TGR Squad bersama saya Teguh dalam segmen Kata TGR. Pada video kali ini, saya akan membahas biografi sastrawan Indonesia, yaitu Sapardi Djoko Damono. Oke guys, di hidup kita pasti banyak sekali syair-syair yang pernah kita temui, ataupun kalian juga pernah membuat syair-syair tersebut yang dibalut di dalam sebuah puisi. Kalimat demi kalimat, bait menjadi bait, kalian ungkapkan melalui perasaan kalian dan kalian tuliskan di sebuah judul puisi. Nah, kembali ke pembahasan video kali ini, saya akan membahas tentang biografi dari seorang sastrawan yang paling populer di Indonesia, yaitu Sapardi Djoko Damono. Siapa Sapardi Djoko Damono? Sapardi Djoko Damono adalah salah seorang penyair yang terkenal dari Indonesia. Beliau mempunyai nama lengkap Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono. Beliau lahir di Kampung Baturono, Solo, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 1940. Ia merupakan anak pertama dari pasangan Sadioko dan Saparia. Ayahnya merupakan seorang abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta. Sejak kecil, Sapardi Djoko Damono sering berkeliaran ke berbagai tempat seperti ayahnya. Namun, setelah pindah dari rumah Ngadijayan yang merupakan rumah eyangnya ke daerah Komplang, Solo bagian utara. Nah guys, setelah beliau pindah dari rumah Ngadijayan itu, beliau lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah saja karena di sana tempatnya itu tidak ramai. Sedangkan di sana juga belum terdapat yang namanya listrik. Jadi mereka menggunakan pentir atau teplok. Tetapi keputusannya untuk diam di rumah saja dan tidak keluyuran bukan berarti dia diam saja, tapi dia juga benar-benar berkeluyuran. Tapi keluyuran di sini bukan dalam pengertian arti yang sebenarnya, bukan keluyuran fisik, tapi keluyuran batinnya. Dengan penggambaran kata lain, Sapardi terus masuk ke dalam pendengarannya dan beliau memasuki sanubarinya sambil membongkar pasang kata untuk mendengarkan secara lebih jelas dan terang bisikan yang diucapkan kepadanya. Oke, kita masuk ke part di mana beliau memulai menulis puisi. Pada tahun kepindahannya, beliau memulai menulis puisi. Ia mulai belajar menulis puisi pada bulan November tahun 1957. Ia menulis apa saja, pokoknya ia tidak mengutip atau tidak menerjemahkan. 1 bulan setelah belajar menulis, karya yang berupa sajak dimuat di majalah kebudayaan di Semarang. Namun sayangnya dia lupa dengan judul puisi yang telah dia tulis yang dimuat di majalah tersebut. Tahun-tahun berikutnya, sajak-sajaknya mulai bermunculan di ruang-ruang kebudayaan di berbagai ruang penerbitan, seperti penerbitan yang diasuh oleh H.B. Jasin. Sejak kecil, Sapardi Djoko Damono masuk ke Sekolah Rakyat atau SR Kasatrian yang berada di lingkungan Kasunanan Surakarta. Setelah lulus dari SR, beliau melanjutkan ke SMP 2 yang lokasinya di wilayah Mangkunegaran. Kemudian masuk ke SMA 2 Solo. Dan setelah lulus, beliau masuk ke Universitas Gadjah Mada, mengambil jurusan Sastra Barat, Fakultas Sastra dan Kebudayaan. Ia pernah memperdalam pengetahuan tentang humanities di University of Amerika Serikat pada tahun 1970 sampai 1971. Semenjak ia sekolah, ia sudah bergelut dengan dunia sastra. Ia sering ikut mengisi majalah dinding. Nah guys, selain sebagai penyair, Sapardi Djoko Damono juga memiliki bakat yang lain. Ia juga memiliki bakat untuk melukis yang dipelajari dari sahabatnya yang bernama Jaihan. Sapardi juga pernah menyutradarai sebuah pementasan drama, antara lain Petang di Taman karangan Iwan Simatupang. Sapardi juga memberikan arahan kepada mahasiswa baru. Arahan itu berkisar tentang bagaimana cara membawakan puisi yang baik. Tatkala bergabung dengan Teater Rendra pimpinan W.S. Rendra, dari berbagai kemampuan kesenian yang dimiliki oleh Sapardi Djoko Damono, seperti menari, menabuh gamelan, bermain gitar, menggambar dan bermain drama, dan menjadi sastrawan, hanya bidang sastra saja yang menonjol. Nah guys, prestasi-prestasinya bukan dikenal di Indonesia saja, tapi sudah ke luar negeri. Sajak-sajaknya sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia. Sejak tahun 1978, Sapardi menjabat Country Editor Majalah Tenggara, Journal of Southeast Asian Literature di Kuala Lumpur. Oke guys, sekarang kita membahas tentang karya yang telah dibuat oleh Sapardi Djoko Damono.
Buah karya itu berbentuk puisi-puisi yang sangat manis yang telah diciptakan oleh Sapardi Djoko Damono. Salah satunya adalah puisi yang berjudul Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu, kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan, kepada hujan yang menjadikannya tiada. Dan beberapa judul puisi lainnya seperti Hujan Bulan Juni, Pada Suatu Hari Nanti, Akulah Si Telaga, dan Berjalan ke Barat di Waktu Pagi Hari. Kepopuleran puisi-puisinya semakin meningkat setelah dilakukan musikalisasi puisi oleh mantan-mantan mahasiswanya di FIB UI. Dari hasil musikalisasi puisi tersebut, salah satu album yang terkenal adalah oleh Reda dan Tatiana. Itu karya-karya puisinya mungkin tidak akan disebutkan oleh saya satu persatu di sini ya guys. Tapi tadi ada beberapa judul-judul puisi yang sering ataupun bahkan terkenal di Indonesia dan juga terkenal di luar negeri. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada tanggal 19 Juli tahun 2020, Bapak sastrawan Indonesia menghembuskan napas terakhirnya, meninggal karena penurunan fungsi organ. Beliau menghembuskan napas terakhirnya di usia 80 tahun di Rumah Sakit Eka Hospital BSD Tangerang Selatan. Dan beliau dimakamkan di Bogor, di Taman Pemakaman Giri Tama, Giri Tonjong, Bogor, pada hari Minggu 19 Juli 2020 selepas sholat asar. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Walaupun beliau sudah wafat, tapi karya-karyanya masih tetap hidup di hati sanubari semua orang. Itulah guys video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.